wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan tugas sebagaimana biasanya di SD Negeri 4 Batu Selatan. Tak lupa salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan salawat, semoga di hari kemudian kelak kita mendapat syafaatnya. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, Majelis Guru SDN 4 Batu Selatan. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ketua Komite. Seterusnya kepada rekan-rekan sejawat yang telah membantu saya untuk membuat diseminasi budaya positif yang saya pelajari pada modul 1.4 yang merupakan salah satu tugas saya dalam pendidikan calon guru penggerak. Apa kabarnya Bapak Ibu guru yang hebat? Baik. Alhamdulillah. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat dan afiat. Ya, pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini Bapak Ibu, tolong dibantu Bu slide yang pertama, budaya positif. Next. Ya. Budaya positif ini adalah salah satu tugas dari koneksi antar materi pada modul 1.4. Jadi kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah sudah saya rangkum dalam slide PPT yang akan saya paparkan kepada ibu-ibu dan bapak guru sekalian. Ya. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya rasa Bapak dan Ibu guru semuanya sudah paham tentang budaya positif di sekolah. Jadi menurut pemahaman Bapak, coba saya tanya dulu kepada Pak Roni, budaya positif menurut Bapak apa itu Pak? Berpikir dan berbuat yang positif. Terima kasih kepada Bapak Roni. Ya, betul sekali bahwa budaya positif adalah berpikir dan berbuat positif di sekolah. Mungkin Bapak Ibu sebetulnya sudah menjalankan budaya positif ini di sekolah. Salah satunya adalah hadir tepat waktu, kemudian mengontrol siswa kita apabila dia berbuat hal-hal yang tidak baik di sekolah. Jadi pada dasarnya kita semua ini sudah menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Jadi budaya positif ini dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Kemudian posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, kita lihat dulu apa itu disiplin positif. Disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Jadi dalam menerapkan budaya positif di kelas ini Bapak Ibu, kita membuat semacam kesepakatan kelas. Jadi budaya positif atau keyakinan kelas ini kita buat bukan berdasarkan paksaan, pujian, atau hukuman, tetapi kita membuat kesepakatan kelas yang mudah dan ringan sehingga anak-anak murid kita ini memahami apa yang harus dilakukan di kelas. Karena disiplin positif apabila tumbuh dari motivasi internal dalam diri murid akan membuat keyakinan kelas yang disepakati berjalan dengan baik. Kemudian disiplin positif ini juga dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab
dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Guru harus memahami 3 motivasi perilaku manusia. Salah satunya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, kalau motivasi yang 2 ini Bapak Ibu, ini muncul karena ada motivasi dari luar anak itu sendiri. Jadi dia berbuat baik karena dia menghindari hukuman dan ketidaknyamanan ini tadi. Kemudian anak itu berbuat baik karena dia mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi perilaku manusia ini sangat berperan untuk bisa berbuat sebagaimana dia diterima oleh kelompoknya. Kemudian ada lagi anak-anak itu dia sudah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Berarti kalau seperti ini motivasinya muncul dari dalam dirinya sendiri. Kalau anak itu sudah berbuat baik, kemudian dia sudah menaati peraturan tanpa kita beri tekanan atau paksaan, ya, kita menghindari penghargaan yang berlebihan. Karena hal ini memberi penghargaan yang berlebihan akan menghilangkan motivasi internal dari dalam diri murid itu sendiri. Jadi ketika dia berbuat baik, dia akan selalu mengharapkan penghargaan. Ini yang tidak kita inginkan. Ini tentang motivasi internal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang telah mereka yakini. Ini tadi sudah dijelaskan. Motivasi internal yang sudah ada pada diri murid ini, kita hindari memberi penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dari diri murid. Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah tadi, ya, kita harus menerapkan posisi kontrol seorang guru. Jadi posisi kontrol kita sebagai seorang guru ini ada 5, yaitu sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau. Ini sedikit saya jelaskan. Sebagai penghukum, kita sebenarnya dalam bertugas sehari-hari sudah membuat posisi kontrol kita dalam sebagai posisi kontrol 5-5-nya ini sudah kita laksanakan sebetulnya, tetapi mana yang terbaik yang bisa kita terapkan untuk anak didik kita, ya. Mungkin Bapak Ibu selama ini berposisi kontrol sebagai seorang penghukum. Guru sebagai seorang penghukum ini, ya, biasanya menggunakan hukuman fisik untuk mengharapkan peserta didik kita berbuat seperti yang kita inginkan, ya. Tetapi kelemahannya sebagai penghukum ini apa? Kelemahannya kita tidak memaparkan dulu kesepakatan yang kita buat, sehingga ketika anak didik membuat kesalahan kita langsung menghukum dia tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu, sehingga hukuman itu hanya berjalan sepihak. Kelemahannya, peserta didik yang kita beri hukuman tadi dia akan berbuat baik pada saat itu saja. Nah, untuk lain waktu dia akan berbuat kesalahan lagi. Jadi hukuman ini biasanya bersifat spontan. Kemudian anak itu juga merasa diselesaikan masalahnya secara spontan, tidak ada kesadaran dari dirinya sendiri, sehingga untuk kedepannya dia akan berbuat kesalahan lagi. Kemudian seorang guru juga ada membuat rasa bersalah, ya. Bagaimana perbuatan kita yang kadang membuat siswa itu merasa bersalah? Seperti misalnya kita mengancam mendekati anak, kamu dari tadi tidak membuat soal atau tidak bisa menyelesaikan soal.
kita mendekati anak itu sehingga suasana menjadi hening, anak itu merasa bersalah. Ya. Jadi kita memberi ancaman kepada anak tersebut untuk bisa mengerjakan tugasnya. Efeknya, anak-anak itu akan merasa menjadi anak yang tidak berguna. Dia sudah mengecewakan gurunya dan juga sudah mengecewakan orang lain. Jadi pembuat rasa bersalah ini kedepannya kita hilangkan sedikit demi sedikit. Kemudian posisi kontra kita sebagai seorang teman, ya. Jadi seorang guru dalam memposisikan dirinya bisa sebagai teman, ya. Sebagai teman ini ada sisi positifnya, ada juga sisi negatifnya. Sisi positifnya, kita bisa menggali apa kemauan siswa itu sehingga dia menganggap kita sebagai teman dan kita lebih mudah untuk mencari sumber permasalahan kenapa kita melihat anak itu misalnya tidak mengerjakan tugasnya. Itu dari segi positifnya. Tetapi segi negatifnya, dia akan bertindak menganggap guru yang lain juga sebagai temannya. Sehingga ketika dia tidak mendapatkan pujian atau tidak mendapatkan seorang guru yang sesuai dengan keinginannya, dia akan merasa malas bergaul dengan guru tersebut. Itu kelemahannya apabila kita memposisikan diri kita sebagai seorang teman. Kemudian posisi kontra kita sebagai pemantau, ya. Posisi kontra kita sebagai seorang pemantau ini biasanya berkaitan dengan disiplin sekolah. Misalnya kita sudah menerapkan disiplin sekolah, kemudian ada seorang anak yang terlambat atau tidak memakai seragam, kita akan mencatatnya. Kemudian kita akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada anak tersebut atau kepada orang tuanya, tetapi tidak menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Biasanya kita selalu menekankan kepada anak tersebut, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tidak memakai seragam hari ini, kamu tidak disiplin dan sebagainya. Jadi posisi pemantau ini biasanya hampir berkaitan dengan pembuat rasa bersalah tadi. Kemudian posisi kontrol sebagai seorang manajer, ya. Jadi posisi kontrol sebagai seorang manajer ini kita berbuat bersama-sama dengan murid. Apabila kita mendapati seorang murid itu berbuat kesalahan, kita akan menemui murid tersebut dan kita menyelesaikan permasalahannya secara bersama-sama. Jadi sebagai manajer, ya, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendorong murid untuk dapat menemukan solusi pada masalah yang dihadapinya sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Sebenarnya pada masalah ini posisi kontrol kita sebagai seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer, ya, kita dalam menyelesaikan permasalahan dengan anak murid kita menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi apabila ada anak yang membuat kesalahan, kita kembalikan ke identitasnya dulu. Misalnya ada seorang anak ini dia memanjat pagar, lalu kita dekati dia, kita panggil dia. Kita tanyakan kenapa dia tadi memanjat pagar, ya. Kita kembalikan ke identitasnya bahwa ketika seusia dengan dia kita dulu juga berbuat seperti dia. Kita juga pernah memanjat pagar. Jadi kita masuk dulu ke dunia anak tersebut, ya. Jadi anak itu merasa tidak bersalah sepenuhnya. Sebagai kodratnya, anak-anak ini kan kita banyak berbuat kesalahan. Jadi kita harus memahami permasalahan dia dan menyatakan bahwa kita sebetulnya juga pernah berbuat seperti yang dilakukan oleh anak tersebut. Tetapi kita juga menyampaikan resikonya apa apabila kita memanjat pagar. Kemudian apabila anak tersebut sudah tahu resikonya, ke depannya dia akan tahu bagaimana menyelesaikan masalahnya sehingga tidak mengulangi lagi memanjat pagar tersebut.
Artinya kita sudah membawa anak tersebut menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, dari pemaparan tadi ya, kita masuk kepada materi keyakinan kelas. Jadi guru berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas ini merupakan pernyataan umum yang mudah dipahami dan diingat oleh murid dan mencitrakan. Jadi dari yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Pak Saroni. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Yang ingin saya tanyakan Bu, nama saya Saroni, mengajar di kelas 3B. Ada permasalahan sedikit Bu, yaitu tentang murid di kelas saya selalu mencontek temannya. Nah, ini membuat suasana agak ribut lah Bu ya. Kemudian malah yang dicontek, katakanlah yang pintar, malah mendapat nilai yang kurang baik. Yang mencontek malah nilainya bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian besar murid saya itu suka merobek-robek kertas, entah apalah Bu ya, entah buat pesawat-pesawatan gitu. Agak-agak kreatif nampaknya Bu. Kira-kira bagaimana Bu penyelesaiannya? Terima kasih kepada Bapak Roni yang sudah memberi pertanyaan. Barangkali ada ibu-ibu yang bisa menjelaskan, misalnya Ibu Ucin ada yang bisa menjelaskan bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswanya Pak Saroni ini menurut pendapat Bu Ucin. Bisa diulang lagi Pak pertanyaannya Pak? Mencotek. Ini loh Bu, sebagian besar lah Bu, tapi tidak semua. Anak saya itu kebiasaannya kurang pede dengan jawabannya, sehingga dia mencontek dengan temannya sebelah. Tapi setelah saya koreksi, yang mencontek ini malah nilainya bagus jadinya, ya kan? Kemudian yang dicontek malah nilainya rendah. Yang kedua, ya agak kreatif anak-anak saya Bu, suka buat pesawat-pesawat dari kertas, sehingga kan mubazir kan. Kira-kira bagaimana Bu penyelesaiannya? Terima kasih. Baiklah, saya di sini coba menjawab pertanyaan dari Bapak Saroni. Kalau menurut tanggapan saya jawab pertanyaan kedua dulu ya Pak ya, tentang anak yang suka mengkoyak-koyak kertas. Jadi kan tidak mubazir kertasnya, jadi ada hasil kerja anak. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian yang kedua, mencontek nilainya lebih tinggi dari anak yang tidak mencontek. Mungkin itu karena ketidakpercayaan diri anak yang pintar. Jadi kita sebagai guru memberi motivasi, memberi semangat kepada anak yang pintar tadi agar lebih percaya diri dengan jawaban yang mereka miliki. Karena kemudian kepada anak yang mencontek kita kasih arahan. Kalau mencontek itu bukan perbuatan yang positif gitu kan Pak, perbuatan yang tercela. Jadi tidak bagus untuk mencontek. Berusaha untuk menampilkan apa yang mereka dapat gitu, apa yang mereka peroleh, apa yang mereka dapat ilmu hari itu, berapa nilainya. Jadi harus menerima apa yang dapat nilai yang mereka peroleh gitu. Walaupun nilainya di bawah KKM atau di atas, tetap kita kasih support. Jadi anak itu nggak malu nilainya, misalnya dia nggak tahu nilainya 0, tetap kita kasih support, kita kasih semangat. Jadi mereka pede dengan nilainya, jadi menghindari dari mencontek. Demikian tanggapan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, terima kasih kepada Ibu Susilawati Nasution yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Pak Roni tadi. Ya, jadi permasalahan yang Pak Roni hadapi tadi adalah anak yang suka mencontek, kemudian anak yang mencontek itu nilainya lebih tinggi, kemudian anak yang dicontek tadi
Jadi untuk mengatasi masalah ini kita lihat tadi kebutuhan anak, Pak. Jadi sebetulnya setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Kita analisa sebetulnya anak tersebut membutuhkan apa. Contoh, misalnya sebagai manusia kita mempunyai kebutuhan dasar, misalnya dia butuh perhatian, kemudian dia butuh kasih sayang. Jadi perhatian dan kasih sayang ini apabila tidak didapatkan dari orang tuanya, kadang dia berbuat yang berbeda dengan teman-temannya. Ya, dia sebetulnya ingin kita perhatikan seperti itu ya Pak Sahroni. Nah, jadi untuk mengatasinya, pertama kita lihat dulu kebutuhan apa yang dia inginkan. Kemudian mengapa dia berbuat seperti itu? Ya, kita kembalikan lagi. Sebetulnya, nak, Bapak pada seusia kamu juga dulu pernah berbuat seperti itu. Tetapi Bapak sudah meyakini bahwa perbuatan mencontek itu adalah perbuatan yang tidak baik. Jadi semenjak Bapak tahu perbuatan mencontek itu tidak baik, Bapak belajar sehingga Bapak paham dengan apa yang Bapak pelajari. Kedepannya Bapak tidak mau mencontek lagi. Nah, jadi anak ibu kedepannya mudah-mudahan dengan mempelajari materi yang sudah Bapak sampaikan, jadi anak-anak ibu kedepannya tidak akan mencontek temannya lagi. Seperti itu ya Bapak Sahroni. Demikian diseminasi budaya positif yang saya paparkan hari ini. Semoga Bapak dan Ibu dapat mengambil inti dari materi ini. Saya yakin Bapak dan Ibu adalah guru-guru hebat yang diharapkan oleh Indonesia ke depannya, sehingga Bapak Ibu lebih bersemangat untuk berbuat demi peserta didik kita yang lebih baik ke depannya. Yakinlah Bapak Ibu, sedikit yang kita perbuat ini akan menjadi ladang pahala apabila kita menuntun peserta didik kita dengan ikhlas, dengan baik, dan dengan penuh kesabaran, sebagaimana filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru sejatinya adalah seorang petani yang harus dengan sabar dan ikhlas menuntun murid-muridnya untuk tumbuh berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga murid-murid kita ini kedepannya akan mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai individu, juga mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat. Demikian saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.